Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Alia, NPM 2320701085. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin B3 atau niacin yang merupakan nutrisi penting bagi ternak. Sebelumnya, di sini ada pembahasan yang pertama, itu ada pengertian vitamin B3 itu sendiri apa. Kemudian yang kedua ada fungsi vitamin B3, kemudian yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada sumber dari vitamin B3 itu sendiri, kemudian ada defisiensi dan juga penyebabnya, kemudian ada gejala dari defisiensi tersebut, kemudian ada cara pengobatan, terus yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu ada pengertian. Di sini yang dimaksud dengan vitamin B3 atau niacin adalah nutrisi yang tidak dapat disimpan dalam tubuh dan harus diperoleh melalui sistem diet atau suplemen. Nah, terdapat dua bentuk utama dari vitamin B3 itu sendiri, seperti asam nikotinat dan dikotinamida. Keduanya memiliki manfaat yang serupa, tetapi juga memiliki aplikasi yang berbeda dalam pengobatan dan nutrisi. Nah, menurut artikel yang saya baca, yaitu menurut UNITA 2024, vitamin B3 atau niacin ini berperan dalam mengubah nutrisi menjadi energi, sintesis, dan perbaikan DNA, sintesis kolesterol, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan kerja antioksidan. Nah, selanjutnya di sini itu ada fungsi dari vitamin B3 niacin bagi ternak. Yang pertama itu ada metabolisme energi. Metabolisme energi ini maksudnya adalah vitamin B3 berperan sebagai kofaktor dalam reaksi metabolisme atau enzimatik yang terlibat seperti metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Di sini sumber tersebut membantu merubah makanan menjadi sumber energi yang nantinya dibutuhkan oleh ternak dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan nafsu makan. Nah, vitamin B3 ini dengan meningkatkan efisiensi metabolisme, B3 juga dapat meningkatkan nafsu makan ternak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ternak itu mendapatkan nutrisi yang nantinya itu cukup untuk kebutuhan produksi dan juga pertumbuhan. Kemudian yang ketiga itu ada penting untuk ternak yang sedang bunting. Nah, di sini tidak hanya penting untuk ternak yang lagi bunting, tetapi juga penting untuk bagi ternak yang sedang menyusui atau dalam masa laktasi, di mana ternak tersebut lebih banyak membutuhkan atau memerlukan asupan vitamin B3 yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan janin dan juga produksi susu yang optimal. Kemudian yang keempat ada pertumbuhan. Nah, di sini vitamin B3 dibutuhkan agar ternak itu tumbuh secara optimal dan juga tumbuh baik atau tidak mengalami gangguan pertumbuhan, tidak tumbuh kerdil, itu contohnya. Nah, kemudian yang kelima ada sistem saraf. Di sini yang dimaksud adalah niacin berkontribusi pada kesehatan sistem saraf yang dimana itu penting untuk fungsi normal pada tubuh ternak, sehingga kesehatan saraf tersebut itu baik dan membantu ternak beradaptasi dengan stres atau dengan lingkungannya. Nah, di sini ada manfaat. Mungkin manfaatnya hampir sama seperti fungsi. Yang pertama itu ada meningkatkan metabolisme energi, di mana tentu vitamin B3 jika dikonsumsi oleh ternak itu memberikan manfaat bagi ternak itu sendiri setelah mengonsumsi, seperti membantu dalam meningkatkan metabolisme. Kemudian yang ketiga ada menambah nafsu makan yang sudah disebutkan tadi, bahwa itu nantinya bisa membantu dalam pertumbuhan dan juga produksi ataupun reproduktivitas. Kemudian yang ketiga ada mendukung sistem imunitas, di mana vitamin B3 itu berperan dalam meningkatkan respon kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Hal ini membantu ternak lebih tahan terhadap infeksi dan juga penyakit. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah mempercepat penyembuhan. Nah, dalam kondisi sakit atau setelah infeksi tadi, vitamin B3 itu dapat mempercepat proses penyembuhan dengan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kelima, memberikan manfaat untuk
mencegah defisiensi nutrisi. Nah, kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penurunan berat badan, gangguan pencernaan seperti diare, dan pertumbuhan yang terhambat. Suplementasi vitamin B3 membantu mencegah kondisi ini, terutama pada ternak yang mengalami stres atau sakit. Kemudian di sini ada apa aja sih sumber dari vitamin B3 atau niacin itu? Yang pertama itu ada biji-bijian. Tentu yang pertama itu ada jagung, kemudian ada biji-bijian seperti biji bunga matahari, kemudian ada sorghum dan juga barley. Kemudian yang kedua ada daging dan juga produk hewani. Yang ketiga ada ikan. Di sini berbagai jenis ikan itu mengandung vitamin B3, dan ikan itu sendiri dapat digunakan sebagai pakan tambahan bagi ternak. Kemudian ada pakan komersial. Di sini yang dimaksud pakan komersial adalah pakan yang diformulasikan secara khusus, di mana itu mengandung vitamin B kompleks, termasuk vitamin B3 tadi, yang dimana itu untuk memastikan bahwa ternak itu mendapatkan asupan nutrisi atau vitamin yang cukup. Pertama ada defisiensi. Yang pertama itu ada pertumbuhan yang terhambat, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa fungsinya itu meningkatkan pertumbuhan. Jika vitamin B3 itu kurang di tubuh ternak, maka akan menimbulkan dampak di mana pertumbuhan itu terhambat. Kekurangan niacin sering mengalami pertumbuhan yang lambat atau tumbuh kerdil, seperti terutama pada anak ayam, kalkun, dan juga itik. Hal ini dapat terlihat dari pembesaran persendian dan kaki atau yang membengkok, mirip dengan kondisi perosis. Kemudian yang kedua ada masalah pencernaan. Defisiensi vitamin B3 dapat menyebabkan gangguan pencernaan termasuk diare, yang dapat memburuk kondisi kesehatan ternak secara keseluruhan. Yang ketiga ada peradangan, di mana jika ternak kekurangan vitamin B3 dapat mengalami peradangan pada lidah dan rongga mulut serta masalah pada lubang hidung. Kemudian yang keempat ada kelemahan otot. Di sini dijelaskan bahwa gejala lain termasuk kelemahan otot itu dapat ternak itu mengalami kesulitan bergerak atau berjalan, yang dapat mengarah pada kelumpuhan jika tidak ditangani atau tidak segera diobati. Kemudian ada kondisi kulit. Di sini jika kekurangan vitamin B3, maka kulit akan menyebabkan dermatitis atau masalah kulit lainnya yang berpotensi mengganggu kesehatan kulit pada ternak. Yang keenam itu ada dampak pada produksi. Nah, ternak yang kekurangan atau membutuhkan vitamin B3 namun tidak terpenuhi, itu berdampak pada produksi yang terganggu. Seperti pada ternak petelur, defisiensi vitamin B3 itu dapat menurunkan produksi telur dan kualitasnya. Jadi kualitas telurnya itu seperti telurnya rusak atau cangkangnya yang mudah pecah, cangkangnya yang tipis. Nah, di sini ada penyebab dari timbulnya dampak. Yang pertama itu ada asupan yang tidak memadai. Tentu pakan yang diberikan oleh peternak-ternaknya itu memiliki nutrisi atau kandungan vitamin B3 itu yang rendah, sehingga bergantung pada pakan olahan atau sumber nabati tertentu yang sedikit mengandung vitamin B3. Kemudian yang kedua ada kekurangan triptofan. Apa sih itu triptofan? Triptofan itu sendiri adalah asam amino esensial yang nantinya dapat diubah menjadi niacin oleh tubuh. Nah, kekurangan triptofan itu dapat menyebabkan defisiensi B3. Kemudian yang ketiga ada gangguan pencernaan atau absorpsi. Penyakit atau kondisi yang mengganggu penyerapan nutrisi di saluran pencernaan seperti infeksi parasit atau diare kronis. Di sini jika ternak mengalami gangguan pencernaan, tentu akan menjadi penyebab timbulnya penyakit-penyakit seperti karena penyerapan nutrisi yang tidak optimal atau kurang maksimal. Kemudian yang keempat ada stres dan kebutuhan metabolik yang meningkat. Kemudian yang kelima ada kondisi rumen yang tidak sehat pada ruminansia.
Nah, di sini tersajikan gambar. Yang pertama itu gambar sapi yang dimana itu pertumbuhannya itu terhambat. Dapat dilihat itu tubuhnya yang kurus, gitu kan. Yang kedua ada gambar ayam yang dimana itu dapat dilihat kakinya itu membengkok. Nah, itu sebab dari dampak dari kekurangan vitamin B3. Kemudian gambar yang ketiga itu ada telur. Nah, telur itu sendiri adalah hasil produksi dari ayam petelur, di mana sudah dijelaskan tadi bahwa kekurangan vitamin B3 dapat mengganggu produksi ternak itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dapat dilihat telurnya yang mudah pecah atau cakang telurnya yang tipis. Dari defisiensi yang sudah dijelaskan tadi, apa aja sih gejalanya? Yang pertama itu ada gangguan pertumbuhan. Itu gejalanya ada penurunan berat badan atau pertumbuhan yang terhambat. Jadi peternak dapat melihat ternak-ternaknya itu gimana sih pertumbuhan bobot badannya itu berkurang atau bertambah. Kemudian ada masalah kulit, di mana dapat dilihat gejalanya itu ada dermatitis atau peradangan di area tertentu. Kemudian yang ketiga ada gangguan pencernaan. Nah, dapat dilihat juga oleh peternak gimana sih ternak dalam sistem pencernaannya itu mengalami diare atau enggak, atau gangguan pada saluran pencernaan lainnya. Kemudian ada kelemahan otot, ternak tampak lesu atau kurang aktif. Jadi peternak bisa melihat aktivitasnya selama sehari-hari itu bagaimana. Kemudian ada penurunan produksi. Dapat dilihat juga produksi seperti telur ataupun susu itu gimana. Kemudian ada masalah saraf. Nah, di sini dapat dilihat ternak itu mengalami gangguan seperti tremor atau gangguan koordinasi atau kejang, terutama pada unggas. Di sini ada cara pengobatan tentang bagaimana sih pengobatan jika ternak mengalami defisiensi kekurangan vitamin B3. Yang pertama itu ada memberikan suplementasi. Nah, memberikan vitamin B3 secara langsung melalui pakan atau minum. Dosisnya itu tergantung pada jenis dan juga kebutuhan ternak. Nah, pada unggas itu 40 atau 60 untuk ayam berdaging atau petelur. Kemudian untuk babi itu 20-50 per kilogram per pakan, tergantung pada usia dan kondisi fisiologis. Kemudian untuk ruminansia itu 6-12 gram B3 per hari. Nah, untuk sapi perah itu selama laktasi atau saat kebutuhan energi meningkat. Nah, di sini juga dianjurkan untuk konsultasi kepada dokter hewan. Nah, yang kedua ada pemberian pakan bernutrisi. Di sini jelas pakan yang diberikan pakan alami seperti dedak padi, gandum, kacang-kacangan dan juga biji-bijian itu mengandung vitamin B3 yang cukup, yang nantinya ternak itu tidak mengalami kekurangan vitamin B3. Kemudian mungkin ada tambahan tentang cara pengobatannya itu adalah lebih ke mencegah terjadinya defisiensi itu adalah tidak hanya memberikan sebatas pakan, namun menjaga kesehatan ternak, di mana ternak tidak boleh stres dan juga mengalami gangguan pencernaan yang nantinya itu dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada ternak itu sendiri. Di sini ada yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, vitamin B3 atau niacin adalah nutrisi esensial yang memiliki peran penting dalam kesehatan dan produktivitas ternak. Sumber utama vitamin B3 bagi ternak meliputi biji-bijian seperti jagung, biji bunga matahari, yang merupakan sumber utama dalam pakan, daging dan produk hewani yang kaya akan niacin, ikan yang dapat digunakan sebagai pakan tambahan yang bergizi. Kemudian, serta pakan komersial yang diformulasikan khusus dengan vitamin B kompleks. Nah, di mana kita juga memastikan asupan vitamin B3 itu cukup melalui sumber-sumber makanan berikut. Nah, peternak dapat mencegah defisiensi dengan mendukung metabolisme energi, meningkatkan nafsu makan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh ternak. Dengan pemberian vitamin B3 yang tepat sangat untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak secara keseluruhan. Nah, kemudian
Berikut ada referensi yang saya gunakan, satu artikel yang saya gunakan yang isinya tentang vitamin B3. Nah, yang terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih pemaparannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga bermanfaat. Saya Anis Alia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.